semuanya, perkenalkan nama aku Yunda Arvia Pratiwi. Aku dari kelas PBSI 2023B dengan nomor NIM 230200074080. Di sini aku mau ceritain kalian pengalaman aku yang menyenangkan, yaitu aku berhasil lolos di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan PBSI melalui jalur SNBT atau UTBK. Aku mau cerita tentang plan awal nih. Awalnya aku itu ingin masuk ke PGSD karena PGSD itu salah satu cita-cita aku dari kecil. Tapi setelah melakukan riset, ternyata di Universitas Negeri Surabaya itu peminat PGSD selalu masuk dalam 5 daftar besar peminat terbanyak. Untuk itu aku merasa tidak percaya diri untuk masuk PGSD karena dari plan itu memang sudah mantap, tapi dari persiapan jujur aku kurang. Teman-temanku sudah banyak yang membeli buku, ikut les sana sini, terus ikut tryout, tapi aku tidak ada plan apa-apa, aku tidak ada persiapan apa-apa. Aku hanya mengandalkan program dari sekolah. Di situ merasa tidak percaya diri, akhirnya aku banting setir ke PBSI. Tapi tidak lepas dari cita-cita aku menjadi seorang guru. Kenapa milih PBSI? Alasannya aku menghindari matematika, dan menurut aku PBSI itu salah satu profesi yang cukup menguntungkan karena tidak hanya berpusat pada satu tingkatan lembaga pendidikan. Jadi kalau PGSD hanya berdasar pada SD, kalau PBSI atau pendidikan di bidang-bidang tertentu misalnya matematika, biologi, kimia itu bisa masuk ke ranah SMA maupun SMP. Nah, itu salah satunya. Setelah itu aku juga suka dengan bahasa Indonesia, misalnya puisi-puisi, cerita, novel. Aku suka walaupun aku tidak terlalu banyak literasi ataupun mengoleksi buku-buku novel, tapi untuk membaca seperti itu aku sangat suka. Yang aku suka dari PBSI itu yang pasti menjadi seorang tenaga pendidik, setelah itu berada di ranah bahasa Indonesia, dan pelajarannya menurut aku ya cukup mudah untuk saat ini, tapi tidak apa, itu salah satu proses, dan proses itu pasti ada pasang surutnya. Ada step dimana akan merasa bahagia dan ada step dimana akan merasa kesusahan. Tapi dibalik semua itu ada cobaan yang sudah berhasil aku lalui, yaitu SNBT dan UTBK. Di hari pertama, jadwal pertama, gelombang pertama, sesi pertama, aku memulai tes ini dengan hati yang merelakan apa adanya. Aku pasrah, aku kerjakan apa yang aku bisa, tidak berpikir yang aneh-aneh, dan berharap semuanya sejalan dengan apa yang orang tua aku harapkan. Salah satu pendorong aku untuk masuk PBSI yaitu orang tuaku juga. Orang tuaku ingin agar aku menjadi seorang guru juga. Salah satunya agar bisa membawa kehidupan keluarga menjadi yang lebih baik, dan setiap orang tua pasti berharap anaknya paling tidak satu step di atas orang tuanya. Itu pasti salah satu keinginan orang tua. Dan aku juga sebagai anak tunggal pasti mengharapkan yang terbaik untuk diriku dan orang tuaku, karena aku satu-satunya harapan mereka. Jadi apapun yang mereka inginkan, selagi itu sejalan dengan diriku, akan aku lakukan dengan sepenuh hati, berharap semuanya akan mendapatkan hasil yang indah suatu saat nanti. Untuk pengalaman SNBT UTBK aku itu tergolong sangat menyenangkan dengan perolehan yang aku dapat, walaupun tidak dengan skor yang cukup tinggi, tapi bisa lolos dan meringankan beban pikiran orang tua aku, termasuk itu salah satu hal yang menyenangkan untuk aku. Di tengah kabar dari sekitar bahwa materinya susah, jalurnya kecil, tapi ternyata Universitas Negeri Surabaya tahun ini membuka mahasiswa baru selebar-lebarnya. Jujur aku juga tidak tahu tentang informasi itu, dan ternyata saat ada live streaming dari Kemendikbud menuju detik-detik pengumuman, Universitas Negeri Surabaya membuka peluang 10.000 maba untuk jalur SNBT UTBK.
perasaan lega itu benar-benar ada saat itu. Apakah aku harus senang terlebih dahulu atau jangan? Nah, di situ titik debarnya. Dan ternyata saat jam 3 sore setelah sholat asar buka pengumuman, dan syukur puji Tuhan semuanya mendapatkan kabar yang diinginkan. Orang tuaku ingin mendapatkan kabar bahwa aku lolos, terkabul, dan aku bisa melanjutkan studiku dan mampu membawa perubahan di masa depan untuk keluarga dan diriku sendiri. Suatu pencapaian yang indah di awal, seperti apa yang diinginkan oleh kedua orang tuaku. Jika ditanya apa tujuanmu sampai di titik ini, yang pasti orang tua. Karena aku satu-satunya harapan mereka, maka aku harus bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka, asal itu memang sejalan dengan hatiku. Jangan sampai hanya karena ingin membahagiakan orang tua, kita sampai membuat diri kita sendiri menderita. Itu adalah suatu hal yang salah bagiku. Jika jalanku seiring dengan orang tuaku, maka akan aku kabulkan apapun keinginan mereka. Bagaimana caranya kita lalui, bagaimana hasilnya, kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, aku kira cukup segitu ya sharing-sharing aku tentang apa yang bisa aku ambil dari pengalaman kelolosanku di SNBTUTBK tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit saja cerita dariku dan pesan-pesan dariku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.